Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhaimin Kurniawan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, asal sekolah MA Salafiyah Kota Pekalongan, asal perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Malang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Absen dulu pada hari ini. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ratna Anjani. Kenapa? Sakit. Terus? Selama? Mulia. Ada lagi? Sofian. Mulia kenapa? Sakit. Sofian? Apa? Untuk yang sakit, untuk tadi Ratna sama Mulia, kita doakan semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Ya, selanjutnya bisa berdiri. Dilihat bawahnya ada sampah, plastik, kertas, ada? Ada. Oke, kalau ada bisa diambil, nanti bisa dimasukkan ke kotak sampah. Dan udah Pancasila kepada Mbak Dia untuk bisa menjadi dirijen. Siapa? Oh, Mbak Salisa. Yang tidak Mbak Salisa. Oke, Mbak Salisa silakan bisa maju ke depan. Nah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Apakah itu Pancasila? Pancasila itu apa? Ideologi. Ada lagi? Dasar negara. Ada lagi? Dasar dari segala sumber hukum. Terus ketika Pancasila dikatakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apa contohnya? Contoh dari penerapan Pancasila: gotong royong, terus toleransi, ya bagus. Musyawarah, bagus. Ada lagi? Penerapannya diantaranya adalah adanya toleransi, adanya musyawarah, adanya juga gotong royong. Nah, contoh-contoh seperti itu. Apakah orang-orang di sekitar kita telah menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya? Sudah atau belum? Sudah. Contohnya apa? Sudah itu? Upacara. Apalagi? Sholat. Apalagi? Kerja kelompok, kerja bakti. Oke. Video silakan diperhatikan.
jangan ada khianat di antara kita. Pertanyaan tadi, yang pertama videonya tentang apa? Gambar apa tadi? Penguin kenapa? Kompak waktu apa? Mau diserang sama paus. Harus kompak, harus kerjasama. Kalau tidak kompak akan berantakan, dimakan paus semuanya. Jadi itu butuh apa itu berarti? Kerjasama. Kalau dikaitkan dengan sila Pancasila, sila berapa? 3. Yang kedua, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu dibaca, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ini tujuan kalian belajar pada hari ini. Apa manfaatnya? Gimana? Kita bisa berjalan sesuai Pancasila dan menjadi yang baik dengan lingkungan sekitar. Ya, kita bisa berperilaku sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila dan juga bisa menjadi uswatun hasanah, teladan, contoh yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Garis besar pembelajaran pada hari ini, nanti kalian akan belajar tentang bagaimana penerapan Pancasila. Nanti kalian juga sebagai peserta didik akan berkelompok untuk berdiskusi tentang apa saja yang termasuk penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berdiskusi, nanti kalian akan mempresentasikan. Tahu presentasi? Apa? Mengemukakan pendapat. Itu menyampaikan pendapat. Presentasi apa? Menyampaikan hasil diskusi. Menyampaikan hasil diskusi atau memaparkan, ya, memaparkan hasil diskusi kepada teman-teman kalian. Semuanya bisa berdiri dulu. Oke. Semuanya berdiri. Ayo yang semangat. Saya minta kepada Mas Faruk, iya Mas Faruk. Silakan Mas Faruk untuk bisa memimpin teman-temannya untuk tepuk konsentrasi di sebelah sana. Ya, sana. Sudah tahu ya? Tepuk konsentrasi? Oke, bagus. Ya, yang keras suaranya. Mulai kata pertamanya dari tepuknya yang keras. Oke, bareng-bareng semuanya yang semangat. Tepuk. Ayo. Sebentar. Tepuk itu kamu tujukan untuk siapa? Diri sendiri. Yang keras tepuk itu untuk siapa? Diri sendiri. Oke, siap. Mulai. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, oke. Sekarang setelah kita fokus, kita kamu kasih sedikit materi. Pancasila yang telah kita terima dan ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila yang kita terima sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila termuat nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak. Oke. Sila pertama apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini diantaranya mengandung makna bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengakui dan memperlakukan manusia sama derajatnya. Ini ada lingkaran, ya. Ini ada persegi. Ini sebetulnya menggambarkan, kalau persegi ini menggambarkan laki-laki, yang lingkaran itu menggambarkan perempuan. Di mana laki-laki dan perempuan atau manusia Indonesia semuanya harus saling bekerja sama, mempunyai derajat yang sama, mempunyai kedudukan yang sama. Makanya di antaranya tidak boleh ada yang namanya bullying. Bullying itu apa? Diskriminasi. Atau juga bisa
merendahkan. Ya. Mengakui dan memperlakukan manusia sama derajat tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, warna kulit dan sebagainya. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan, maka kita juga harus rela berkorban dan menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Silakan Pak. Iya, dilambangkan dengan kepala banteng atau dilambangkan dengan banteng. Banteng adalah binatang yang suka berkumpul. Kalau ibarat kita, maka ini diibaratkan sebagai manusia. Manusia itu suka berkumpul, bermusyawarah. Manusia Indonesia mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah berbeda dengan voting ya. Jadi musyawarah itu dirembukan dulu. Voting itu kalau musyawarah sudah belum ketemu titik temunya, baru kemudian diambil voting suara adanya. Yang kelima adalah mengembangkan keadilan sosial, diantaranya mengembangkan sikap adil kepada sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, oke, saya bagikan itu untuk bahan ajarnya. Sekian gambaran sekilas. Ini sudah saya buat untuk modul ajarnya, bisa dibaca ya. Bisa dibagi dua, nama belakangnya. Ya, cukup. Selanjutnya, setelah kalian membaca bahan ajar tadi, sekarang timbul sebuah masalah, timbul sebuah pertanyaan. Bagaimanakah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jadi nanti kalian setelah ini akan berdiskusi, ya, berdiskusi tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sila pertama, sila kedua, 3, 4, dan kelima. Jadi nanti silakan berdiskusi makna Pancasila itu apa, sila dari masing-masing sila, kemudian bagaimana contoh penerapannya. Ya. Oke, setelah ini silakan kalian berkelompok menjadi 3 kelompok. Saya bacakan. Berhitung sesuai dengan urutan daftar hadir. Saya sebutkan namanya, nanti kamu bilang 1. Kemudian saya sebutkan namanya 2, 3. Setelah 3 nanti kembali lagi ke 1. Oke? Ya. Aisyah, Aulia, Dia, Ihtiatul, Juni, Asyari, Rani, Arkan, Faruk, Irfani, Salman, Nafisa, Nailatul, Natisa, Fadila, Putri, Ria, Salisatul, Sri, Syafiatul, Sidni laki-laki, Sidni perempuan. Ya, oke. Sudah. Kelompok 1 tujuh jari. Yang tadi 1 sudah, lihat temannya ya. Yang kedua 7 jari, lihat temannya. Yang ketiga 7 jari, lihat temannya. Oke. Selanjutnya silahkan untuk berkelompok. Kelompok 1 sebelah sini, langsung bisa berdiri. Kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Silahkan, mejanya diatur, tempat duduknya disesuaikan. Ya, mejanya diatur. Jadi meja bisa dijadikan 2 angkat. Ya, meja 2 bisa di gabungan.
Silakan bisa ditulis penerapan Pancasilanya di lembar itu, ya. Ditulis, pulpennya disiapkan, lembar kerjanya sudah ada. Silakan saya kasih waktu kira-kira 10 menit. 10 menit untuk mencatat di situ, dituangkan hasil diskusinya. Ya, bagaimana penerapan Pancasila, makna dari sila pertama itu apa, kemudian contoh dari penerapan sila pertama, begitu juga sila-sila yang lainnya. Ya. Oke, waktunya sudah cukup. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi, ya. Oke, masing-masing kelompok bisa mengirimkan hasil diskusinya melalui WhatsApp. Ya, kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi? Ya, kelompok 2 sebelah mana? Kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok 1 silakan untuk bisa maju presentasi dari hasil diskusi yang sudah dibuat. Ya, untuk kelompok yang lain bisa memperhatikan temannya yang di depan, disiapkan pertanyaan, ya. Ya, disiapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penerapan sila Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Nasuka sebagai moderator. Saya Seni Ramadan sebagai materi sambung. Saya Abiya Pratika sebagai moderator. Saya India Tosaya sebagai moderator. Latar belakang dalam penerapan nilai Pancasila tidak hanya diterapkan dalam interaksi sama manusia, tetapi juga dalam hal mengelola lingkungan. Masalah yang akan dibahas oleh kita kali ini: 1. Penerapan sila-sila Pancasila pertama di lingkungan. 2. Penerapan sila-sila Pancasila kedua di lingkungan. Penerapan sila-sila Pancasila ketiga di lingkungan. Penerapan sila-sila Pancasila keempat di lingkungan, dan penerapan sila Pancasila kelima di lingkungan. Penerapan sila. Sila pertama memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan dengan menyesuaikan agama yang kita anut serta kepercayaan setiap agama masing-masing. Jadi pada sila pertama ini kita itu harus percaya dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada paksaan, melainkan adanya kebebasan dalam memilih Tuhan sesuai keyakinan yang dianut. Sila kedua memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi
pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusia. Jadi kita itu harus menyamakan derajat kita, walaupun antara laki-laki dan perempuan, kita harus menyamakan derajat tersebut sebagaimana yang sudah tertulis di sisi bertanya silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Nafisa Heyanisa dari kelompok 2. Izin bertanya, apa yang terjadi apabila pembulian tersebut terjadi pada teman kita sendiri? Apakah kita harus membela teman kita atau malah kita membuli si pembuli tersebut? Terima kasih. Baik, Izin. dijawab dari pertanyaannya Anissa. Kita bisa lihat dulu dari permasalahannya. Apakah permasalahan tersebut Dari si dari si pembuli atau dari si yang dibuli tersebut? Apabila permasalahan tersebut berawal dari si pembuli, kan kita berhak untuk melaporkan kepada yang diberi wajib di sekolahan, misal kayak guru BK ataupun guru yang lain, bisa juga sampai kepala sekolah. Apabila yang terjadi karena anak itu sendiri, maka kita harus menasihati dia supaya tidak berlaku seenaknya sehingga dia dibully. Bisa dipahami? Kemudian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita evaluasi hasil presentasi dari kelompok 1. Ada beberapa poin, diantaranya yang pertama, tadi perkenalan semuanya sudah bagus secara keseluruhan. Kemudian tadi pada slide itu ada penerapan Pancasila di lingkungan. Ya, nanti ditambah ya, jangan hanya di lingkungan saja, kan itu lingkungan mana? Lingkungan sehari-hari itu harus jelas, atau lingkungan masyarakat, atau lingkungan sekolah atau apa. Kemudian koreksi selanjutnya adalah slide PPT warna dan di tulisan diusahakan kontras. Ini kalau ini udah bagus, tapi yang tadi saya lihat ini, nah ini warnanya ini tidak kontras ya, sehingga agak susah terbaca. Ya, tulisan juga diusahakan lebih besar. Kalau yang tadi yang terakhir udah agak bagus. Kalau ini kan ini hampir sama warnanya, hitam tapi hitam ke coklatan, backgroundnya sudah coklat muda ya, itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya lagi diusahakan tadi antara warna dan background kontras sehingga terbiasa, karena kalau tidak kontras tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nafisa Heyanisa sebagai moderator. saya Siti Manafia sebagai operator, saya Sri Yuniati sebagai pemateri 1. Saya Muhammad Irfan Bedira sebagai pemateri 2. Baik, materi kali ini akan disampaikan oleh pemateri. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-1. Makna dari sila ke-1 yaitu kita harus mempercayai adanya Tuhan dan semua orang berhak memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Next. Contoh sila ke-1. Kita harus saling bertoleransi kepada teman yang berbeda agama. Sila kedua, makna dari sila kedua yaitu pengakuan akan martabat dan hak asasi manusia serta
adalah perlakuan yang adil dan beradab terhadap setiap individu. Contoh sila kedua, seperti perilaku bullying sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena tidak adanya sikap kemanusiaan dan keadilan kepada orang lain serta kita merusak mental korban bullying. Sila ketiga, makna dari sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Contoh dari sila ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tidak bercanda, karena itu seperti tidak menghargai perjuangan para pahlawan. Makna sila keempat yaitu kekuasaan dalam negara harus dilakukan oleh rakyat dengan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Contoh sila keempat, memberikan kesempatan orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya dan kita tidak boleh menyela pendapat orang lain ketika sedang berbicara. Sila kelima, makna sila kelima yaitu menegaskan pentingnya mengutamakan keadilan sosial dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Contoh dari sila kelima, kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Semakin banyak orang yang memiliki kesadaran dan kepekaan sosial akan membuat lingkungan di sekitar kita menjadi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya M. Faruk Yakin sebagai moderator. Saya Muhammad Salman Dalawi sebagai operator. Saya Diana Tasya sebagai pemateri juga. Saya salah satu Agnes sebagai pemateri. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada Pancasila, sila pertama memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Contoh, tidak membeda-bedakan agama maupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada Pancasila, sila kedua memiliki makna bahwa setiap manusia memiliki hak atas keadilan serta perlakuan yang bermartabat. Contohnya, harus mempunyai sikap sopan dan santun terhadap yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dan bersikap adil kepada sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. Pada Pancasila, sila ketiga memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus mempunyai rasa persatuan dan cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Contoh, menonton pertandingan sepak bola Indonesia dengan negara lain dan membeli klub di dalam negeri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini memiliki makna tersendiri yang berarti memiliki sikap saling menghargai terhadap perbedaan pendapat orang lain dan memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat tersebut. Contohnya, saling menghargai perbedaan pendapat ketika sedang melakukan diskusi atau kelompok. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima, menegaskan bahwa pentingnya mengutamakan keadilan sosial dan membangun kemajuan bangsa Indonesia. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kesimpulan hasil pembelajaran materi hari ini. Ini yang pertama. Sila pertama mengandung nilai iman, takwa, jujur, dan toleransi. Pada sila pertama tadi mengandung nilai iman. Mengandung nilai rendah hati, tidak sombong, jangan merasa diri paling benar, paling
lagu-lagu nasional. Selanjutnya mengandung nilai kekeluargaan, mengutamakan musyawarah menyelesaikan masalah. Di antaranya seperti pemilihan pengurus kelas, dimusyawarahkan, di voting, kerja kelompok, kerjasama, menghargai perbedaan pendapat dan menerima hasil keputusan bersama. Oke, yang nomor 5 mengandung nilai gotong royong. Sila kelima mengandung nilai gotong royong dan suka menabung. Kenapa suka menabung? Untuk keperluan masa depan. Untuk masa depan. Iya, betul sekali ya. Jadi biar hidup sejahtera, padi kapas sejahtera. Jadi jangan memikirkan hari ini saja, kamu pikirkan ke depannya, ya. Menabung kalau sekarang itu seharusnya investasi. Investasi itu uang yang kamu tabung, kamu belikan seumpama tanah. Nanti 10 tahun ke depan yang tanahnya sekarang harganya 100 juta bisa jadi 200-300 juta. Itu tidak perlu menggandakan uang. Tanah tadi harganya naik. Oke, ini untuk lembar kerja saya bagikan, nanti silakan bisa dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan. Saya bagikan dulu. Ya, nanti masing-masing bisa dikerjakan sendiri, ya. Bisa dibagikan dengan teman-temannya. Minta tolong, ya. Ditambahkan tadi kata minta tolong, ya. Itu untuk masing-masing punya. Oke, selanjutnya lihat ke depan, perhatikan teman. Pertanyaannya adalah refleksi. Apa yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Menambah wawasan. Menambah wawasan. Saling berkomunikasi dengan teman. Bisa saling berdiskusi. Pembelajarannya tidak monoton, hanya mendengarkan saja, bisa Saling berdiskusi. saling berdiskusi. Oke, bagus. Pelajaran apa yang kalian pahami pada pelajaran hari ini? Bagaimana cara kita untuk menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagus sekali. Bagaimana kita beri plus teman kalian? Pertanyaannya semangat sekali. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar untuk pertemuan minggu depan bagaimana perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana UUD itu dirumuskan, dibuat. UUD itu kemudian juga setelah dibuat disahkan, ya, biar legal sah. Oke, pembelajaran ini kita sudah selesai. Mari kita berdoa kepada ketua kelas, bisa untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Tempat duduk siap berdoa mulai. Ingat, sesibuk apapun kamu tetap jaga kesehatan. Ya. Kenapa harus jaga kesehatan? Kesehatan itu penting. Karena kesehatan itu penting. Pentingnya bagaimana? Sehat itu mahal. Kenapa? Sehat itu mahal. Karena kalau kalian tidak sehat, nanti kalian tidak bisa beraktivitas. Kalau kalian sakit parah, itu keluar uang banyak sekali. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.